Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas investasi RB akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni analisis perusahaan 2021 dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Next. Adapun anggota dari kelompok 8, yakni yang pertama ada Kak Cahya Andi Mareza, yang kedua ada Kak Olivia Marlina Elizabeth Christine Lumban Tobing, yang ketiga ada Kak Muksin Baguskara, yang keempat ada Edward Alfaruk Purba, yang kelima ada Erlika Hasnul Kami. Berikut adalah topik materi yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada aset perusahaan, yang kedua ada liabilitas perusahaan, yang ketiga ada modal perusahaan, yang keempat ada analisa laba rugi, yang kelima ada pendapatan perusahaan, yang keenam ada beban operasional, yang ketujuh ada analisa risiko, yang kedelapan ada kesimpulan analisa fundamental, dan yang terakhir ada analisa teknikal. Materi pertama dan kedua yakni aset perusahaan dan modal dan liabilitas perusahaan akan dibawakan oleh Kak Olivia. Kepada Kak Olivia, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang aset perusahaan. Pada bagian aset perusahaan dapat dilihat bahwa jumlah aset perusahaan per 31 Desember 2021 sebesar 964 triliun 837 miliar 692 juta mengalami peningkatan sebesar 8,25% dari tahun sebelumnya yaitu 2020 sebesar 891 triliun 337 miliar 425 juta. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi perusahaan baik karena jumlah aset yang kian meningkat dibanding periode sebelumnya. Selanjutnya, ada liabilitas perusahaan. Next. Total liabilitas meningkat sebesar 12,34%, yaitu dari 746 triliun 235 miliar 663 juta menjadi 838 triliun 317 miliar 715 juta. Peningkatan total liabilitas ini disebabkan oleh simpanan nasabah yang meningkat, yang semula sebesar 647 triliun 571 miliar 744 juta menjadi 729 triliun 168 miliar 611 juta, yang mana hal ini dapat dinilai baik karena bertambahnya kepercayaan nasabah untuk menyimpan aset mereka kepada perusahaan ini. Kemudian ditunjang pula dengan meningkat drastisnya efek-efek subordinasi menjadi sebesar 15 triliun 764 miliar 682 juta yang semula hanya sebesar 99 miliar 975 juta. Hal ini dapat menjadi ancaman untuk perusahaan ini karena kewajiban perusahaan untuk membayar utang meningkat, sedangkan kas perusahaan hanya sebernilai 13 triliun 683 miliar 598 juta, yang mana dikhawatirkan tidak dapat menutupi liabilitas perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Olivia atas pemaparannya. Materi selanjutnya ada modal perusahaan dan analisa laba rugi akan dibacakan oleh Pak Cahya Andi. Kepada Pak Cahya, dipersilahkan. Baik, untuk materi ketiga, yaitu modal perusahaan. Jumlah ekuitas pada periode ini meningkat sebesar kurang lebih 8,25% dari nilai 891 triliun 337 miliar 425 juta rupiah menjadi 964 triliun 837 miliar 692 juta rupiah. Karena ekuitas merupakan modal usaha, maka hal ini dinilai sangat baik karena perusahaan mampu mengembangkan usahanya dengan baik. Next. Untuk materi keempat, yaitu analisa laba atau rugi. Pada bagian ini,
terlihat peningkatan laba yang sebelumnya untung sebesar Rp3.341.442 meningkat menjadi Rp10.977.051 Apabila dipersenkan, maka peningkatan ini cukup tinggi, yaitu sebesar 230,49%. Hal ini dinilai sangat baik karena perusahaan meningkatkan keuntungan hingga 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, maka BBNI sendiri dinilai mampu memberikan dividen yang cukup besar. Peningkatan tersebut dinilai sangat tinggi dikarenakan jika pada tahun 2020 seluruh dunia mengalami pandemi sehingga membuat turunnya kinerja dari setiap sektor di dunia dan juga banyak para ahli mengatakan bahwa tahun 2021 merupakan recovery year, artinya BBNI sendiri berhasil meningkatkan keuntungannya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Cahya atas pemaparannya. Nah, selanjutnya ada materi pendapatan perusahaan dan beban operasional yang akan saya bacakan sendiri. Yap, dari laporan yang tertera di layar, dapat dilihat bahwa pendapatan PT Bank Negara Indonesia pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 20,93%, yakni dari 13 triliun 412 miliar 581 juta menjadi 16 triliun 219 miliar 699 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan beban bunga dan beban syariah yang cukup signifikan, yakni sebesar 38,07%. Sehingga setelah diakumulasi, menghasilkan peningkatan pada pendapatan bunga dan pendapatan syariah bersih. Hal ini dinilai baik karena menandakan bahwa perusahaan ini masih dapat berkembang meskipun di tengah terpaan pandemi seperti sekarang. Next. Yang selanjutnya ada beban operasional. Dapat dilihat terdapat beberapa komponen yang mengalami kenaikan yang cukup stabil atau tidak tinggi, dan ada peningkatan yang cukup besar yaitu pada bagian gaji dan tunjangan, yaitu dari 9 triliun 750 miliar 781 juta meningkat menjadi 11 triliun 195 miliar 268 juta atau sebesar 14,814%. Namun, di samping adanya peningkatan beban karyawan tersebut, terdapat penurunan pada komponen beban umum dan administrasi, beban promosi, dan beban lainnya, sehingga hasil akumulasi totalnya hanya mengalami sedikit peningkatan, yakni sebesar 2,43%. Yang selanjutnya ada analisa risiko yang akan dibacakan oleh Edward. Kepada Edward, dipersilakan. Untuk analisa risiko terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama risiko kredit. Pengelolaan risiko kredit BNI selain bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulator, juga untuk meminimalkan kemungkinan kerugian yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya atas fasilitas kredit yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik pada tingkat individu, debitur, maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Penerapan pengelolaan risiko kredit terbagi menjadi dua, yaitu tingkat individu dan tingkat portofolio. Kredit yang bermasalah dikelola divisi penyelamatan dan penyelesaian kredit korporasi. Dan yang kedua yaitu risiko likuiditas. BNI menerapkan perhitungan rasio kecukupan likuiditas, yaitu Liquidity Coverage Ratio atau LCR dan Net Stable Funding Ratio atau NSFR, dan mengelola rasio kecukupan likuiditas tersebut sesuai ketentuan regulator, baik secara individu atau bank only maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Laporan rasio kecukupan likuiditas BNI tersebut dilaporkan secara bulanan dan triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bisa dilihat dari laporan keuangan, penerimaan kas
Dari pendapatan bunga mengalami penurunan sebanyak 6,33% menjadi 49 triliun 17 miliar 156 juta. Begitu juga penerimaan kas dari pendapatan syariah mengalami penurunan sebesar 91,7% pada tahun 2021. Namun hal ini juga mengurangi pembayaran terhadap beban bunga dan beban syariah. Hal ini menghasilkan kas meningkat yang dihasilkan dari aktivitas operasional yang sebelumnya 20 triliun 212 miliar 284 juta menjadi 29 triliun 618 miliar 287 juta atau naik 17,47% dari tahun sebelumnya. Kembali ke moderator. Nah, selanjutnya ada kesimpulan analisa fundamental yang akan saya bacakan sendiri. Next. Dari analisa fundamental yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, yakni ada hal yang dapat dinilai baik dan hal yang dapat dinilai buruk. Hal yang dapat dinilai baik adalah 1. Aset bertambah dari tahun sebelumnya sebesar 8,25%. Yang kedua, ada ekuitas perusahaan meningkat sebesar 12,09%. Yang ketiga, ada peningkatan laba yaitu sebesar 230,49%. Yang keempat, ada peningkatan pendapatan perusahaan sebesar 20,93%, yakni dari 13 triliun 412 miliar 581 juta menjadi 16 triliun 219 miliar 699 juta. Adapun hal yang dapat dinilai buruk adalah yang pertama, meningkat drastisnya efek-efek subordinasi menjadi sebesar 15 triliun 764 miliar 682 juta yang semula hanya sebesar 99 miliar 975 juta. Yang kedua, peningkatan yang cukup besar pada bagian gaji dan tunjangan, yaitu dari 9 triliun 750 miliar 781 juta meningkat menjadi 11 triliun 195 miliar 268 juta atau sebesar 14,814%. Next. Ya, ditarik kesimpulan pula bahwa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penilaian laporan keuangan perusahaan yaitu 1. Jika ada kenaikan nilai ekuitas yang lebih tinggi lagi, keuntungan akan didapatkan oleh perusahaan dan memungkinkan untuk membeli saham atau obligasi perusahaan ini. Yang kedua, kewajiban jangka panjang berkurang, sehingga perusahaan akan membaik di masa mendatang. Yang ketiga, laba yang meningkat drastis pada perusahaan dinilai baik, sehingga investor disarankan untuk membeli saham di perusahaan ini. Yang keempat, berdasarkan perhitungan nilai saham terhadap harga pasar, maka dapat dinyatakan nilai saham lebih murah dibandingkan dengan harga saham atau undervalued. Yang selanjutnya ada analisa teknikal yang akan dibacakan oleh Kak Bagas. Pada Kak Bagas dipersilahkan. Oke, pada analisa teknikal yaitu adalah teknik analisis yang ditunjukkan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Pengguna analisa teknikal umumnya disebut dengan trader. Pada analisis teknikal pada BNI atau BBNI dilakukan dengan cara melihat pola-pola candle chart. Analisis dilakukan pada tanggal 19 April 2022. Pada saat itu, pola grafik pada BBNI membentuk ascending triangle pattern yang dimulai pada tanggal 8 Maret 2022. Hal tersebut berkesimpulan terdapat kemungkinan untuk melanjutkan tren ke atas apabila harga saham menembus batas atas atau menjadi pola pembalik, lalu membuat tren ke bawah apabila harga saham menembus batas bawah. Batas yang dimaksud pada gambar ya adalah garis yang berwarna kuning. Teori pada ascending triangle pattern terbukti setelah grafik melakukan breakout ke atas atau melewati batas atas. Harga saham meningkat sehingga membuat uptrend, lalu kembali turun setelah menyentuh resistance. Ascending triangle umumnya dianggap sebagai pola lanjutan, yang artinya pola tersebut signifikan jika terjadi dalam tren naik ataupun turun. Setelah penembusan dari segitiga terjadi,
Pedagang atau trader cenderung agresif untuk membeli atau menjual aset, tergantung kemana arah harga saham tersebut lewat atau pecah. Perbedaan dari teknik analisis fundamental ataupun teknikal, yang pertama, data yang dibutuhkan pada analisis fundamental yaitu data kondisi dan pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, dan data umum perusahaan. Sedangkan pada analisis teknikal, data yang dibutuhkan adalah harga saham, volume transaksi, pergerakan indeks saham, dan indikator teknikal lainnya. Pada tujuan analisis fundamental, yaitu untuk menentukan saham apa yang harus dibeli. Sedangkan pada analisis teknikal, tujuannya yaitu untuk menentukan kapan untuk melakukan pembelian ataupun penjualan saham. Untuk jangka waktu analisis fundamental yaitu jangka menengah hingga jangka panjang. Sedangkan untuk analisis teknikal yaitu jangka waktu pendek. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Bagas atas pemaparannya. Mungkin sekian dari presentasi kami kelompok 8 kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.